Kita punya SD. Cus di sini mampu menahan harga, ini mampu menahan harga, cus. Kita drag ke kiri. Oke. Lockingnya di break retrace lanjut. Ya, di sini berhasil menahan harga sih, berhasil, good, pinter, jangan berhasil kayak. Cuman karena dia nggak broken ini, nggak break ini, yang kita harapkan like that sebenarnya. Cuman harga berkata lain, ya wes, SL ya SL. Toh ini SL-nya hanya berapa pip sih? Hanya 30-an pip toh. Sip, sip, good. So sekarang gold habis retrace, jangan berat retrace yang jauh lagi. Saya mengharapkan gold ada di sini. Saya mengharapkan gold ke sini. Buy sekarang, Eurocat QMK. Buy sekarang, no, enggak, terlalu ngejar harga. Coba kita lihat aja. Trader di SL. Ini musiknya terlalu loud kah, Mas Yan? Quasimodo bukan. Tadi sudah saya jelaskan. Kegerus ujel lagi, Mbah. Hedian Pratama, iki piye? Kamu itu. SL itu harus dipasang. Harus dipasang. Iya fine, Anda ngawasin pair, oke fine, Anda ngawasin pair. Ya, cuman untuk mencegah hal-hal yang seperti itu, kalau get out ya get out. Mana aja sekarang? Mana UJ? Gini, kalau modal kita masih cepat itu bukan disaster, tapi kalau udah besar itu disaster, teman-teman. This one. Saya akan cari buy di sini. Cari buy di sini. Yes, absolutely. Saya akan cari buy di sini, UJ. Coba kita cari. Di sini ada para buyer. Yes, di sini ada para buyer. Mungkin akan melihat ini sebagai Quasimodo, atau ada akan melihat ini sebagai zona yang kuat. Oke, down, UJ. Oke, di sini mana lockingnya? Mana lockingnya di sini? H1. Bisakah kita buy UJ? Let's see. Cuman di bawahnya ada zonanya lebih bagus. Ini kayak mengkhawatirkan zona ini. Tapi coba kalau kita ngomongin teknikal loh. Teknikal coba. Nah, oke, UJ M5. Apa konfirmasi kita? Break zona penting yang ada di sini dulu. Nah, zona mana yang penting? Mau nggak mau kita lihat ke kiri. Harus wajib. Kiri. That one.
Ini kita punya SR break retrace lanjut. Locknya gede. Di break retrace lanjut. Oke, pam sampai sini. Kasih aja kayak gini. Marking terus garis hijau ini cerut. Oke, invisible dia. Ini by para scalpinger ini. By para scalpinger. Cuman ini sudah mepet sama ini. Maksimal mungkin hanya akan dapat ini. Cuman saya nggak akan buy ini. Ini berapa sih? 26. Oh, coba buy. Contoh. Halo buy sekarang. Trade. Create new order. Buy now. Buy. SL. Drag there. TP drag there. Ini kalau model kayak begini, buy there, SL there, ini sesuatu yang kurang saya minati. Kenapa? Risk to reward terlalu sempit gitu loh, terlalu sempit. Jadi ini kemungkinan 50-50. Kalau konteksnya ini toh bisa ke sono, but it's just still ini bukan trade yang mau saya take. Kalau kayak gini sebenarnya, meskipun nanti akan menghasilkan profit, but not. Saya akan lebih melihat there, di sono, di zona yang lebar ini. Silakan cari sendiri. Quasimodo, musiknya terlalu keras, Bah. Masa masih terlalu keras? Minum Joshua dulu, Mbah. Lama gak trading? Oh, ini kaget. Makanya kalau Anda lagi libur trading, ya coba akun-akun kecil dulu gitu untuk warming up, kayak filmnya Tom Cruise itu loh, Jack Reacher atau siapa itu. Kurang tidur tuh, bos. Yes, Anda benar. Ini karena banyak tugas numpuk. Itu kan bener, zona-zona kecil di tengah zona besar SR. Yes. Izin gabung, Om. Oke, monggo breakdown chart pattern dong, Mbah. Chart pattern. Gini, saya mau cerita ya, chart pattern. Nah, chart pattern itu logikanya kayak gini logika chart pattern. Nah, logika chart pattern ini kita mengetahui dari pola-pola lama. Ini penting. Dari pola-pola kasar, pola-pola yang kelihatan jelas, pola-pola yang kelihatan, lalu direkord. Nah, pola-pola ini kenapa terjadi? Itu sama aja kayak gini. Ini banyak di antara Anda anak muda ya. Nah, ini. Contoh ini. Pola-pola yang udah terjadi apa aja? Oh, wanita dikasih bunga seneng. Oh, wanita digelontor ini seneng. Oh, jadi kalau mau dapetin wanita harus apa? Kalau dapetin wanita berarti harus menuruti kemauannya atau memberi apa yang dia suka. Ini pattern lawas. Yes, maybe work, maybe not. Cuman coba kita breakdown.
Nah, price action itu nge-breakdown ini pola-pola ini. Nge-breakdown pola-pola ini itu kenapa kok pola-pola ini terjadi. Nah, nih why. Nah, ini pola-pola ini akan terbantahkan dengan teori kenapa wanita suka dengan berandal. Bad boy wes. Bad boys. Why? Halo, why? Nah, apakah bad boys ini selalu memberikan yang wanita suka? Nah, ini lucu juga dan kenapa banyak terkadang wanita itu lebih menyukai pria-pria yang menyakitinya, tanda kutip pam. Nah, itu kita breakdown. Oke. Ternyata manusia itu suka tertantang. Why? Kenapa dia suka tertantang lah? Lalu kita belajar psikologi, bukan hanya wanita, tapi psikologi manusia. Itu price action itu. Price action itu. Bukan hanya menuruti pola-pola lama. Contoh ini. This pola-pola lama. Ini pola-pola lama. Wes, ini pola-pola lama. Yes, might be works, might be not. Cuman why, kenapa pola kayak gini biar terjadi kayak gini? Nah, keuntungannya mempelajari price action apa? Keuntungan kita belajar price action apa? Kita lebih bisa understanding the price. Oke, kita lebih bisa mengerti harga, understand. Cuman kita punya kekurangan. Kekurangannya apa? Belajarnya lama. Walaupun Anda belajar kepada orang yang sudah ahli, Anda butuh proses juga. Yeah. Gak percaya? Di sini berapa banyak pria yang sudah berkorban mati-matian demi wanita, tapi wanita itu malah lari-lari. Pola-pola lama itu kan. Nah, apakah Anda langsung terapkan? Oh, berarti kalau disukai pria, mau disukai cewek harus bad boys. Nah, pattern lagi, pattern bad boys, pattern bad boy. Coba aja lakuin. Coba lakuin pattern bad boy. Apakah Anda getting the woman? Maybe yes, maybe not. Makanya trading pattern itu mungkin simple. Karena apa? Karena Anda memakan buah orang lain. Pattern itu buah dari orang lain. Oke. Get down. Tuh maksudnya. Breakdown chart. Mau outside. Mbah, bedanya flag sama loki apa, Mbah? Nah, ini kan kayak bendera kan. Nah, bendera punya locking, teman-teman. Punya locking. Ini yang dinamakan flag ring. Ini yang dinamakan flag ring. Flag ring alias ring. Nah, keduanya dibatasi, di limit. Ada limitnya. Namanya apa? Flag limit. Ini namanya flag limit atau pembatas harga. Locking atau cluster, bisa dibilang kayak gitu. Atau supply dan demand. Supply dan demand. Jadi tahu ya maksudnya, bedanya bendera dan batas dari sebuah bendera. Good. Lanjut. Saya suka pertanyaan-pertanyaan kalian, teman-teman, karena pertanyaan-pertanyaan kalian sudah menjurus ke apa maksudnya. Bukan Pak ini gimana, bukan Pak per ini selnya di mana, banyak di mana. Dalam ini gini, teman-teman. Ini dalam price action ini lumayan bad trade. Ini trade yang lumayan buruk. Oke. Why? Ya mungkin di zona demand akan ada pantulan. Anda bisa profit dari situ, bisa profit. Cuman untuk long term tetap gambling.
tetap gambling for me, tetap gambling. Ini kayak 50-50 dan everything 50-50 is gambling. So saya mau close saja. It's not it my plan, so it will be closed. Yes. Oke, sudah. Quasimodo sebuah misteri. Quasimodo sebuah misteri. Faktanya terlalu banyak bau kiri di pasar dan tidak kalah banyak teori-teori yang membahasnya. Saya pernah bertanya pada Sullivan waktu saya pertama kali belajar PE dulu. Apa pola apa yang perlu dipelajari untuk pemula gitu? Apakah QM? No, tapi FL malahan, alias lockingnya alias lockingnya. Oke. Alias lockingnya. Satria Baja Hitam. Ini, oh iya, Kotaro Minami itu ya. Yes, it may be juice, maybe done, but for me it's just gambling karena itu saya close. Mbak, misal ada QM level yang valid, mana. Halo Pak D, berkabar? Oh, agak gebres malam Mbah. NCW, Mbah, misal ada QM level yang valid dan tidak terjadi retrace dalam waktu apa ini? Dan setelah berapa lama harga baru kembali ke level tersebut? Apakah level tersebut masih valid dong? Valid sekali. Let's see QM. Let's see Quasimodo. Oke, ini weekly loh. Ini bentuk lain dari QM, tapi kalau Anda paham locking, Anda sudah nggak mikir ini QM atau tidak. Ini Anda lihat, ini locking di sini bisa memantulkan harga, dan di sini di broke sekitar berapa pip ini? 28 pip di breaknya ini. Shadow, ini candle weekly. Dia retrace dan dia akan ke tujuan selanjutnya, which is this zona demand yang ini. Oke, good teman-teman, good. Oke, nah locking ini teman-teman, ini ini akan jadi locking juga, dan dia di break, retrace dan lanjut, so ini adalah locking juga. Itu sono sampai sono kayak begono, good, pinter. Nah, locking yang ini di break di mana? Di break retrace lanjut di sini. Nah. Reject, good, reject. Nanti di masa depan kalau ini broken akan reject. Again, mana lagi? Oh. Ini just like that. Sama kita punya SR, ini ada GP broke into the corporation, ada SR mampu menghold harga kan, hold break retrace lanjut, serset gitu toh. Lihat. Ini lebar, tapi kalau ini di break, lihat
ketika zona ini di break, zona yang lebar ini di break, broken retrace lanjut, broken retrace lanjut, ya seterusnya kayak gitu, seterusnya kayak gitu, maybe hold maybe not. Itulah kenapa kita cari konfirmasi. Ini zona ini hold di sini kecil, 1 2 hold, 1 break retrace lanjut, ini jadi ini jadi ini di break retrace lanjut jadi ini. Oke, wes. Dan zona ini di breaknya di mana? Jadi kucil teman-teman, jadi kucil. Mampu menghold harga? Iya, mampu di sini. Surut ke atas, lalu broken ke bawah, broken, sono retrace-nya. Menghold, hold. Ini crazy ini holding again, holding lagi, hold lagi. Jadi nanti tunggu kalau harga kesini. Ya simple. Anda perhatikan alirannya, flow-nya, order flow-nya Anda lihat. Satu, Anda lihat sebuah locking, lalu ini serut, hold. Malah kalau kita lihat break atau tidaknya di time frame berapa break ya break, karena 1 pip saja shadow. Di sini logikanya gini. Order flow itu Anda paham order flow gak sih? Order book wes. Model-modelnya kayak order book itu. Nah, order book itu gini teman-teman, itu gini. So ini teman-teman, let's see di sini ini kita tidak tahu ini strong or not sampai 1 2. Oh, ini berarti strong. Area ini yang strong karena oke, saya akan slow. Zona ini kita tidak tahu strong or not. Ya, zona ini kita tidak tahu strong or not sebelum zona ini itu dites. Ini dan ini. So, ketika ini dites berarti membuktikan apa? Ada buyer. Oke, buy, saya kasih warna biru. Good. Ada buyer. Di sini ada banyak buyer. Serut gitu. Nah, ketika di broken, teman-teman, level ini akan kayak jadi level psikologis bahwa ini tempat decision point. Tempat di mana kita memutuskan untuk naik apa turun. Jadi decision point itu ini adalah level-level keputusan harga. Gitu. Nah, decision point itu kayak apa? Logika decision point itu kayak apa logikanya? Contoh, Anda nego-negoan tanah nih. Ada tanah yang dijual 1,3 miliar gitu. Contoh. 1 miliar 352 juta. Jeti. Kayak gitu. Contoh ini, Anda tanah nih. Ada yang nawarin ke Anda sekian. Fine, ditawar. Nah, penawaran Anda pasti ini dong. Ajuin 1 miliar. Ini tempat decision point. Kok 1 miliar? Kok enggak 998 juta gitu? Kok enggak 1,0001 kan lah. Tempat-tempat itu adalah decision point. Nah, nanti sama penjualnya akan di turunin, tapi biasanya akan diturunin serut. Ini negonya gini. Nah, decision point,
Ini nego-negoan lagi, ketemunya nanti berapa? Gitu. 1,2 deh gitu. Nah, itu tempat-tempat kita. Bisa saja angka-angka bulat itu juga bisa. Cuman di market terkadang tidak angka bulat. Jadi kita tidak berpacu pada angka bulat, yang kita jadikan acuan adalah level-level di mana dulu pernah terjadi keputusan harga untuk bergerak. Di sini harga bergerak untuk naik. So ini berarti harga-harga yang dulu pernah nego di sini juga akan mengambil keputusan turun, dan di sini seller choose again, dan di sini juga. Nah, nego-negoan di sini kan, nego-negoan di sini cukup, dealnya di sini, cerung. Nah, tempat di mana dealnya itu adalah break retrace lanjut. That one. Itu tidak bisa disembunyikan. Anda tahu nggak Dow teori? John Doe atau siapa itu? John Doe. Itu dalam bukunya apa ya? Dalam pola pikirnya dia kayak gini. Sorry, saya lupa. Sorry. Saya lupa. John Doe. Saya lupa. Oh, ngomong apa saya lupa. Otak saya sudah agak seajar dulu. Nah, so ini ya seperti itu. Ini locking, broken. Oh, jadi gitu penjelasan candle kecepit Mbah Din nggih, Mbah. Pinter. Anda pinter sekali. Anda dapat doa dari saya supaya menikmati rokok. Dan again, mana ini poin saya? Ini cukup. Jadi di sini terjadi ucuk-ucuk, teman-teman. Ucuk-ucuk. Maksudnya harga kayak terjadi negosiasi bla. Lalu drop. Nah, oh ya, ini John Doe itu gini. Tanpa pun mengetahui apa alasan secara drama yang terjadi di luar, kita bisa mengetahui ceritanya dari chart itu sendiri. Jadi kejadiannya itu ada di chart itu sendiri. Chart itu telling story, ada dramanya. Cuman di sini kayak apa ya? Ya wis, market itu dalam sebuah instrumen, suatu produk, harga itu mencerminkan keadaan yang terjadi. So apapun yang ada di sini, Herdiansi, halo. Apapun keadaan yang ada di gold atau instrumen apapun, nilai aset apapun, itu sudah ada ceritanya di sini. Wes ada. Cuman kita sendiri yang terkadang tidak mau mempelajarinya. Oke. Cus again. Cuk. Oh, ini contoh. Oh, ini. Terus mahal. Oh, terus masih mahal. Ditawar lagi. Decision again. Dan ingat 1 pip itu mempengaruhi di mana decisionnya. Begono, lihat cus ini. Kita lihat ini. Zona ini di breaknya di mana? Apakah di sini? Enggak, di sini. Terlanjut. Zonanya ada yang di sini. Not here. Break 1 pip itu broken. Break 1 pip itu broken. Gini deh logikanya. Anda buka kios full kaca gitu, Nah, lalu ada yang mecahin kaca Anda. Dia ngomongnya apa? Loh, saya hanya pukulin palu ini hanya 1 senti. Masa break? ya break. Anda punya ruko Anda penuh kaca. Lalu ada yang mecahin pakai palu. Lalu yang mecahin itu ditanya, "Kamu ya yang mecahin?" "Oh enggak, saya hanya mengayunkan palu hanya 1 senti aja. 1 mili bahkan.
Ya break gitu loh maksudnya. Pip. Jadi seberapa pentingnya fundamental buat para scalper Mbah? Oh, Anda harus persiapan untuk volatilitas, artinya gerakan yang panjang-panjang. Oke. Anda harus persiapan ada gerakan yang panjang-panjang. That one karena apa? Harga itu sudah menceritakan cerita itu sendiri. Nggih. Deal. Oke. Noted, Mbah. Zona di atas itu origin kah, Mbah? Oh, yes, you know it. Origin adalah apa ya? Kayak SD pertama Sugeng Dalu pamanku, nggih. QMC Quasimodo cucuk ya. Apa? QMC Quasimodo apa itu? Lupa. Quasimodo continuation Pak D. Nanti. Apple aja dulu. Itu termasuk skala besar Mbah. Yes. Pak D mau tanya, kalau kuatnya harga dan akan break biasanya berapa kali? We don't know. Kita nggak tahu teman-teman. Kita nggak tahu akan seberapa kuat zona itu akan hold. Kita nggak tahu seberapa kuat zona itu akan hold. Yakin wes, kita nggak tahu zona itu seberapa lama akan hold. Kita nggak tahu. We just don't know. Cuman tipsnya teman-teman, kita hanya disarankan untuk mengambil order yang pertama kali. Salam, makasih Mbah. Yes. Aduh, boyok. Oke, thank you. Teh. Good. Oke. Quasimodo pattern juta umat. Ini kemarin di mana ini ya? Ini kemarin dia mana? Di Euro NZD atau di mana? Euro NZD atau di mana ya? Ada yang namanya Quasimodo kampret. Jadi Quasimodo kampret itu Quasimodo yang selalu di broken aja teman-teman. Jadi ada Quasimodo reject dikit lalu up. Di sini reject dikit lalu up lagi dan gain ini seterusnya, dan dia baru sadar kalau ini adalah zona CP. Oh iya, QMC Quasimodo